Halo semua, kami dari kelompok 6 dengan anggota Alisa Nurwahidah, Anissa Sofi Afifah, Aprilia Ika Anjani, Dani Ramdan, dan yang terakhir Muhammad Erzal Akbar. Kali ini kita bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih kebijakan Majelis Taklim sebagai pendidikan non formal dalam sebuah panti asuhan. Penasaran kan? Yuk ikutin terus videonya. Sebelum lanjut ke intinya, kita harus paham nih, panti asuhan itu apa sih? Panti asuhan anak adalah proyek pelayanan dan penyantunan untuk anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, keluarga retak, dan anak terlantar dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, dalam implementasinya, kami memilih salah satu panti asuhan yang bertempat di Cianjur, yaitu Panti Asuhan Aisyah. Panti Asuhan Aisyah yang bertempat di Jalan Dr. Muwardi nomor 120A, Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini didirikan pada tahun 1961 dengan Ketua Ibu Rukiah Muchtar. Kemudian terus-menerus mengalami perkembangan sehingga melahirkan seperti berdirinya kelompok bermain atau biasa disebut Kober, Taman Asuh Anak Nurholisah Aisyah, TKABA, SD Islam Kreatif Muhammadiyah, SMP, dan SMK. Fasilitas yang tersedia dalam panti asuhan ini yaitu kamar, ruang makan, dapur, taman bermain, dan kantor. Program dalam panti asuhan ini selalu diikutsertakan di acara Islamic Center dengan program yang berkaitan dengan Islamic Center. Terus, gimana majelis taklimnya? Majelis taklim adalah pendidikan diniyah non-formal dalam bentuk lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam. Terus, tujuannya ngapain? Menurut Pasal 4 Permendak 29/2019, Majelis Taklim memiliki tujuan diantaranya meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Quran, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif, mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis,
Dan yang terakhir, memperkokoh nasionalisme, kesatuan, dan ketahanan bangsa. Majelis Taklim yang dimiliki oleh Panti Asuhan Aisyah memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kebijakan Permendag, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan-kebijakan pendirian Majelis Taklim. Kalau kita mau mendirikan Majelis Taklim, apa kebijakan atau persyaratan yang harus kita penuhi? Menurut pasal 6 ayat 3 Permendag 29/2019, pendaftaran Majelis Taklim harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki kepengurusan, memiliki domisili, dan memiliki paling sedikit 15 orang jemaah. Penjelasan program pelaksanaan Majelis Taklim di Panti Asuhan sebagai bentuk pengasuhan alternatif terakhir sebagai wadah untuk Majelis Taklim sehingga anak-anak dalam panti asuhan dalam ruang lingkup agama. Majelis Taklim yang wajib disediakan dalam Panti Asuhan Aisyah antara lain kepengurusan. Seperti halnya kepengurusan panti asuhan, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Pengasuh menjadi pengajar dalam Majelis Taklim. Kemudian domisili bertempat di Panti Asuhan Aisyah. Kemudian yang terakhir ada jemaah, itu anak asuh sendiri. Penjelasan dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Halo, dengan siapa? Ini tuh saya, saya Erjal yang kemarin sempat janji buat Oh iya, nanyain Erjal ya, perihal iya. panti. Iya. Oh iya. Gimana? Ya, kalau boleh tahu gitu, saya sedang chat dengan ibu siapa? Nama saya Siti, tapi panggil Teteh aja. Oh Teteh. Iya. Oh iya, ya udah. Nah, Teteh di panti itu sebagai apa sih? Saya di sini sebagai anggota dari bagian humasnya. Sebagai bagian Iya. humas hubungan masyarakat ya. Iya. Kalau awal berdirinya panti itu gimana ya kalau boleh tahu? Untuk Panti Asuhan Aisyah ini berdiri nggak sendiri, nggak tiba-tiba. Ada yang ngebangun gitu, karena kami dibangun atau didirikan meskipun tidak bersamaan atau bareng dengan Sekolah Islamic Center, tapi Sekolah Islamic Center sama Panti Aisyah itu saling berhubungan karena dibangun dari yayasan yang sama. Okay. Jadi bangunannya pun saling berdampingan gitu, Nah, iya. ditambah selain dari biaya yayasan yang mengelola ini, panti ini juga pembangunannya dibantu oleh berbagai pihak. Nah, termasuk salah satunya itu pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ada di Jakarta. Gitu, Kalau apa ya, kayak fasilitas panti itu teh bisa disebutin nggak, ada apa aja gitu? Tentunya kalau di sini sama kayak panti-panti asuhan pada umumnya ya, Ayah, ada kamar istirahat tentunya untuk para panti. Terus ada ruang makan, dapur, taman bermain untuk anak-anak panti yang ada di sini. Ada juga kantor, tapi kantornya itu berupa kamar biasa. Oke. Nah, kalau ada gak sih tuh kayak program rutinan atau agenda rutin yang disediakan oleh panti gitu? Program kayak gimana ya, Ayah? Mungkin seperti kayak agenda entah itu bersih-bersih atau kayak majelis taklim atau kayak ceramah rutin gitu teh, ada gak? Oh, seperti majelis gitu ya. Iya. Mungkin kalau program di sini seperti majelis mungkin seperti kelas. Oke. Dan mungkin beberapa agenda rutin seperti perayaan Hari Besar Islam gitu. Oke. Nah, kalau tujuan didirikannya kayak majelis-majelis gitu di panti ini gitu teh, gimana, untuk apa sih tujuannya gitu teh?
Tujuannya tentunya tidak lain tidak bukan pastinya untuk mengedukasi dan menambah pengalaman anak-anak panti, tentunya menjalankan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, serta kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang memiliki semangat yang tinggi untuk dapat memajukan masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan, wabil khusus masyarakat yang ada di Cianjur gitu. Kalau kegiatan harian gitu yang ada di panti gitu, Iya. ada apa aja ya? Untuk kegiatan harian sama aja sih, kayak biasa, sholat berjamaah tentunya, mengaji, makan bersama, kelas atau majelis yang biasa diadain sama pengasuh di sini. Nah, kalau perihal seperti ada gak sih teh kebijakan yang dijalani untuk majelis-majelis yang ada di panti gitu? Kalau dari Yayasan Pusat sudah memberi seperti undang-undang, jadi dalam pelaksanaannya sudah ada standar dan peraturannya masing-masing. Oh, jadi setiap majelis itu ada kayak peraturan kayak. Iya, Oh. seperti itu. Nah, kalau dari majelis apa ya, program yang ada di majelis di panti gitu, ada apa aja sih kayak majelisnya? Mungkin ada lebih dari satu ya? Kalau Iya, oh, ada beberapa. Bisa disebutin nggak sih ada apa aja gitu? Di antaranya itu ada majelis tablik atau taklim, majelis kesejahteraan sosial, majelis pendidikan dasar dan menengah. Nah, dasar dan menengah di sini tuh maksudnya pokok bahasannya kan disesuaikan. Yang dasar pokok bahasannya yang ringan dan umum. Kalau yang menengah lebih rinci dan lebih serius. Terus ada majelis kesehatan, majelis ekonomi dan ketenaga kerjaan, serta majelis hukum, majelis pembinaan kader juga ada. Dari semua program itu tuh program dari Islamic Center-nya. Jadi anak panti itu otomatis diikutsertakan sama acara di Islamic Center. Jadi berarti anak-anak panti itu murid atau kayak yang bersekolah di Jadi, Islamic Center gitu. Iya, alhamdulillahnya anak panti ini memang murid dari Islamic Center. Banyak juga ya teh majelisnya gitu. Memang begitu. Nah, kalau misalkan majelis itu teh kan ada beberapa ya tadi majelis yang udah disebutin gitu. Nah, memiliki kepengurusan nggak teh? Pastinya ya, karena setiap majelis di sini mempunyai penanggung jawab dan mungkin tidak terstruktur organisasi yang jelas. Tapi di sini kami semua bekerja menjadi tim yang saling bahu membahu dan membantu satu sama lainnya. Berarti gak terlalu terlalu rinci Pak ya teh. Kalau perihal tentang majelis-majelisnya. Iya. Berarti pengurusannya mungkin terfokusnya ke pengurusan apa ya, kayak terorganisasi di pantinya aja gitu berarti. Iya, iya. Nah, kalau selama pandemik ini ya teh, lagi COVID-19 ini gitu, apakah ada hambatan gitu untuk menjalankan program yang ada di panti gitu teh? Pasti ada hambatan-hambatan tertentu, karena WFH ini kan jadi murid reguler mau tidak mau harus mengikuti program secara daring. Nah, akan tetapi kendala utama itu ada di fasilitas para muridnya. Seperti itu. Jadi anak panti tetap menjalankan program seperti biasa, dan ada beberapa program yang harus keluar dari area panti dan sekolah Islamic Center itu ditunda dulu hingga corona sudah kondusif kembali. Berarti kalau anak-anak panti itu menjalankan program seperti biasa karena di sana ya teh. Iya, untuk kalau misalkan murid reguler itu berarti dari rumahnya masing-masing gitu, iya, begitu. mengikuti programnya gitu. Iya. Oke. Gitu. Ya teh, mungkin itu yang mau ditanyain aja gitu. Iya. Ya, makasih banyak ya teh, mohon Iya, maaf sama-sama. apabila mengganggu waktunya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.